تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستغفرين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره، وأم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وعلمنا الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأعدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأعنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Ad-du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a wajhilah mardatihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, wa ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin
wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis Safinatun Najah rahimakumullah. Alhamdulillah berkumpul kita dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini adalah berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelak yaumil hisab, yaumil akhir, Nabi Muhammad lah yang dicari-cari oleh semua umat untuk dimintakan syafaat. Maka kita lanjut daripada pembahasan kitab Mawaidul Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-12 ya. Hadis yang ke-12 ini adalah mengenai syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, dari Syekh Ikrimah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyidina bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Apa itu? Ada yang tahu kah tafsirnya? Sayyidina bin Abbas berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila telah tiba hari kiamat, ya, telah tiba hari kiamat, kemudian akan didatangkan singgasana, yaitu singgasana itu seperti orang pelaminan, ya, kursi besar singgasana yang terbuat dari yakut merah. Nah, ini orang jual batu paham nih batu yakut, ya lah, mahal bener lah. Nah, ini spesialnya belum. Yakut merah, ini ada satu singgasana terbuat dari yakut merah. Besarnya daripada singgasana tersebut adalah isrina mailan, ya, 2 mil. Daripada besarnya singgasana tersebut, panjangnya 2 mil. Di singgasana tersebut, ya, sepanjang 2 mil, 20 mil, ya salam, maaflah, isrin 20 mil. 2 mil panjang, ini 20 mil ini kali 10. Nah, di dalam singgasana tersebut tidak ada retak sedikit pun. Batu itu kalau bagus tidak ada retakannya. Kalau ini lain ini retak sebenarnya, irus. Ya, jadi tidak pula terputus daripada sepanjang 20 mil tersebut. Lalu apa? Ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala duduk di atas singgasana tersebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, pertama sahabat Rasul, kedua mertuanya Rasul. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mertuanya Rasul, ya, karena anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sahabat yang luar biasa. Ya, dikisahkan dulu pada saat hijrah dengan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, dengan siasat Rasulullah SAW ketika hijrah, ini jarang orang tahu. Dari Makkah ke Madinah misalnya jalannya satu, dari sini ke Samarinda misalnya lewat kilo, ya, contoh. Nah, Nabi Muhammad pada saat hijrah tidak melewati jalan itu, ya. Walaupun Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap harus berikhtiar. Ya, berikhtiarnya dengan apa? Dengan jalan memutar. Jadi nggak langsung lewat situ. Jadi ketika kafir Quraisy mengejar, berputar dulu, ya. Pada saat berputar tersebut, nah, kemudian kafir Quraisy mencari jejaknya Nabi Muhammad berdua dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Kemudian dicari nggak dapat. Akhirnya dibayar orang tukang lacak, ya,
apa kalau bahasa ininya ya, pencari jejak ya. Kalau bahasa gaulnya lagi tracker. Jadi si tracker ini kita sebut aja tracker. Kepanjang yang mencari jejak. Tracker ini mencari jejak, akhirnya ditemui, oh itu ada di satu gua. Ya. Nama guanya itu adalah Gua Sur. Subhanallah, di Gua Sur tersebut ya ternyata dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nampak seperti tidak ada orang ya. Namun ada satu kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika bersembunyi bersama Rasulullah di Gua Sur ya, itu menambal semua lubang dengan jubah. Jubahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dirobek, ditutupin daripada lubang-lubang yang ada di gua itu supaya binatang tidak masuk. Subhanallah, setelah semuanya sudah ditutup, Rasulullah kemudian terbaring di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Ya paha mertua ya. Jadi sekali-sekali lah kita kalau ada mertua itu ya. Palsu ya. Pengen juga seperti Rasulullah, Pak. Iyalah. Sekali-sekali. Belum ada gitu. Berarti kira-kira. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, Rasul mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku akan tidur sebentar. Nanti kita gantian. Aku tidur, engkau bangun, nanti engkau bangun, aku yang tidur. Sama juga. Engkau yang tidur, aku yang bangun. Langsung kemudian pada saat itu Rasulullah tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Siddiq meneteskan air mata. Maka terkena pipi sucinya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau bersedih karena ikut hijrah denganku? Semua harta ditinggal, semua hewan peliharaan ditinggal. Ya, demi ikut hijrah dengan Nabi Muhammad itu semua ditinggal. Ya. Yang punya rumah ditinggal, yang punya kendaraan semua ditinggal, ikut hijrah dengan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, tidak ya Rasulullah. Akan tetapi ada satu lubang yang belum tertutup. Kalau lubang itu ditutup dengan pakaianku, maka auratku akan terbuka. Maka aku tutup dengan kakiku, dengan jariku. Jari kaki, kemudian ternyata di situ ada ular yang mau masuk. Maka ular tersebut ya karena ditutup jalannya, akhirnya dipatuk kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Rasul mengatakan, coba lihat kakinya. Begitu dilihat, diludahi oleh Rasulullah SAW, maka racun yang sudah menyebar tadi tiba-tiba hilang ya. Jadi racunnya ular tiba-tiba hilang karena kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq diludahi oleh Rasulullah SAW. Sebagian ahli hikmah mengatakan ular tersebut bukan ingin menyakiti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bukan untuk menyakiti Rasulullah, tetapi ular tersebut pernah mendengarkan percakapan malaikat bahwasanya barang siapa yang memandang kepada Rasulullah dengan pandangan mahabbah, maka dia akan masuk ke dalam surga ya. Hewan pun ingin memandang wajahnya Rasul, dihalangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Nah kemudian itu luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj, yang pertama mempercayai adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya mendapat gelar As-Siddiq ya. Kemudian dilanjutkan, lalu duduk di atas singgasana tersebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian didatangkan singgasana yang lain ya, yang itu terbuat dari yakut kuning. Nah yakut kuning ini sifatnya sama dengan singgasana yang pertama. Namun yang duduk di atas singgasana tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini paling berani. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ini sahabat Rasul yang paling berani. Banyak kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab ini ya. Cuma Sayyidina Umar itu sejarah masuk Islam, Sayyidina Umar ya juara perang, juara tarung, juara tarung di pasar. Jawara ini Sayyidina Umar Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab ya. Juara, tidak pernah kalah di pasar. Juara kelahi. Ya, kemudian badannya tegap ya. Ini masuk Islamnya gara-gara apa? Gara-gara ada yang bilang, kamu jangan melawan sama Muhammad, bilang adikmu itu sudah masuk Islam.
Dan Umar bin Khattab kaget, adik perempuannya sudah masuk Islam. Maka ketika dia datangi rumah adik perempuannya, ternyata di dalam ada sedang membaca ayat, yaitu adik perempuannya bersama suaminya. Maka Umar bin Khattab mengetuk pintu. Ketika diketuk ternyata disembunyikan mushafnya tersebut daripada lembaran Al-Quran. Maka Sayyidina Umar mengatakan, apa yang kamu baca? Ya, aku telah masuk Islam, bilang adik perempuannya. Kemudian ditempeleng, berdarah. Ya. Tapi adik perempuannya ini setelah ditempeleng dan setelah berdarah tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Ya. Sedangkan beliau ini kalau kelahi, namanya orang sudah kena pukul, berdarah itu pasti ada raut sakit, raut takut. Ya. Tapi ini sama sekali tidak ada ketakutan. Maka ditanya, apa itu yang engkau baca? Aku ingin membaca. Maka dikatakan oleh adiknya apa? La yamussuhu illa tahur. Ya. Jangan dipegang kecuali dalam keadaan suci. Maka bagaimana caranya aku bersuci? Mandi. Pengen baca Quran, mandi dulu. Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab membaca satu ayat. Kalau tidak salah surat Qaf ya. Toha. Oh, Toha ma anzala ilaikal Qur'ana litashqa ya. Atau kama apa atau seperti itu ayatnya. Jadi ketika dibaca ternyata Sayyidina Umar bin Khattab, ini betul-betul firman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasanya lain, tidak seperti buatan manusia. Maka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Jadi singgasana Yakut kuning itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian didatangkan singgasana lain daripada Yakut hijau. Yang ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan ini sosok yang kalau boleh dibilang sekarang ini bisnismen, ya. Pernah satu ketika itu ada satu sumur dikuasai Yahudi. Yahudi ini orangnya dolim. Siapa mau ngambil air dari sumur, tidak ada di sekitar situ sumur lagi tempat air daripada sumber air, maka orang itu terpaksa ngambil di sumurnya orang Yahudi. Kemudian dikasihnya mahal, 1 ember itu mahal harga airnya. Maka orang-orang itu merasa sangat keberatan. Banyak yang mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur itu, kelak akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Utsman melobi orang Yahudi tadi. Ya. Dilobi, kamu mau gak jual sumur kamu? Bilang orang Yahudi tadi, kalau saya jual, saya gak akan dapat penghasilan lagi. Nih, kasih uang yang banyak. Mau? Kalau istilah kita miliaran lah. Mau gak? Ini sumur dibayar 1 miliar, mau? Gak mau. Nanti untungnya bisa lebih banyak daripada itu. Maka tidak mau kalah, Sayyidina Utsman mengatakan apa? Kalau begitu kamu jual setengah aja. Setengah kamu jual sama aku, ya. Setengahnya tetap milik kamu. Loh gimana itu? Jadi di hari, ya. 3 hari atau 1 hari sumur ini milik saya, 1 hari sumur ini milik kamu. Orang Yahudi itu boleh juga nih. Bagi 2 keuntungan, dapat uang banyak, miliaran istilahnya. Tetap sumurnya milik dia, setengah ini. Ya, jadi sehari-sehari kita dapat sumur jatahnya. Maka ketika bagian sumur itu milik Sayyidina Utsman, yang mau ngambil air, ayo ambil gratis, ambil yang banyak. Ya, ambil air yang gratis, diambil air yang banyak. Besoknya giliran orang Yahudi, ayo yang mau ambil air. Gak ada yang mau ambil air. Malah orang-orang yang biasanya air itu diirit, ya, cuci muka di hadapan orang Yahudi. Nah, ini airnya dari sumur apa? Pak bilang orang Yahudi, kalau gitu saya diskon. Biasa harganya sekian, saya kasih setengah harga. Gak mau. Sudah diskon 70%, gak mau juga. Akhirnya datang ke Sayyidina Utsman, kalau begitu kamu beli semua sumur saya dengan galak. Nah, ini Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang Mekah dan Madinah itu kurmanya dari ladangnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Di Mekah itu kalau kita ke sana, ya buka puasa tuh berhamburan ya daripada kurma-kurma, dan itu yang terbesar dikisahkan oleh Mutawif kemarin itu daripada ladangnya Sayyidina Utsman. Sampai sekarang itu ladangnya itu berkembang ya, dan sampai-sampai ada kalau tidak salah rekeningnya Sayyidina Utsman ya, rekeningnya sampai sekarang itu ada ya.
Subhanallah. Ya, itu Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Sayyidina Utsman juga ini yang pertama daripada membuat Al-Qur'an itu ya dalam satu mushaf. Ya, sebetulnya dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kan tetapi disempurnakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya disebut mushaf Utsmani. Kemudian didatangkan singgasana lain daripada yakut putih. Nah, ini adalah singgasana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini karamallahu wajhah, yaitu adalah sepupunya Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah SAW, dan menantunya Rasulullah SAW. Diborong ya. Nah, orang zaman dulu Habib Umar bin Habib berguru kepada Habib Muhammad Al-Haddad. Jadi guru nih, sudah jadi murid. Setelah itu menikah dengan anaknya dengan anaknya Habib Muhammad Al-Haddad. Jadi menantu, jadi guru sekaligus menantu. Kalau Bang di sini ada kayak gitu. Guru, aku mau berguru. Ada anak gadisnya. Nah. Ya, maka duduk di atas singgasana tersebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Allah memerintahkan singgasana itu agar terbang membawa mereka ke udara. Ya. Maka terbang singgasana tersebut di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu didatangkan kepada mereka sebuah kemah dari mutiara yang bagus. Seandainya berkumpul semua penghuni langit dan bumi 7 lapis dan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi dari para makhluk Allah, maka pasti mereka hanya berada di satu pojokan dari pojokan kemah tersebut. Kalau kemahnya besar, seluruh penghuni langit dan bumi itu cuma di ujung pojoknya ya. Allahu Akbar ya, Allah Maha Besar. Maka pastilah mereka hanya berada di satu pojokan dari pojokan kemah tersebut. Kemudian diserahkan kepada mereka 4 gelas, yaitu gelas untuk para sahabat. Lalu mereka memberi minum kepada semua orang ya. Maka hal itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Nah, ini adalah untuk para sahabat, kalian bersama kami di neraka ya, orang-orang kafir. Maka orang-orang Islam berkata, dahulu kami memiliki dosa. Orang Islam jika memiliki dosa, maka kami dihukum dengan sebab dosa-dosa tersebut ya, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka murka Allah Azza wa Jalla kepada mereka orang-orang kafir itu. Lantas Allah memberikan ampunan, anugerahnya dan rahmatnya, maka dia memerintahkan agar dikeluarkan bagi setiap orang dari kalangan ahli kiblat yang masih ada di dalam neraka. Ya, sebab perkataan orang kafir tersebut, orang ahli kiblat masih di dalam neraka. Lalu mereka dikeluarkan dari sana, maka di saat itulah orang kafir mengatakan, ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Sehingga sangat menginginkan orang-orang kafir tersebut sekiranya dahulu di dunia menjadi orang muslim. Ya. Kemudian daripada itu, pernah ada satu ketika, ya, Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu akan digiring sekelompok orang umat Islam di atas sirat. Ya. Umat Islam akan digiring di atas sirat. Kemudian ada ucapan, sesungguhnya orang pertama yang akan memasuki surga selain para nabi adalah umat Islam ini. Artinya umatnya Nabi Muhammad. Dan orang terakhir yang akan memasuki surga adalah orang-orang yang telah dipastikan atas mereka masuk neraka. Dan Nabi Muhammad SAW akan melihat umat beliau pada hari kiamat itu, dan beliau dapat mengenali umat beliau dengan sebab apa? Dikenali dengan sebab bekas wudu. Nah, jadi Rasulullah melihat cahaya dari tangan dan kaki dan wajah daripada orang-orang yang berwudu. Makanya sangat beruntung orang yang ahli berwudu. Maka beliau berkata, wahai Jibril, ada apa gerangan umat saya tertahan? Masih ada di sirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembunyikanlah mereka umat Nabi Muhammad di salah satu jurang hari kiamat, hingga Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Jadi ada orang-orang yang ditahan ya. Kemudian Allah merintahkan kepada malaikat Jibril untuk disembunyikan dulu dari penglihatan Nabi Muhammad SAW ya.
Kemudian Rasulullah telah melihat hari kiamat di mana beliau menyangka bahwa umatnya telah digiring ke surga semuanya. Ya. Maka ketika Rasulullah telah masuk ke dalam surga, maka Allah berfirman kepada malaikat Zabaniyah, giringlah mereka kepada malaikat Malik. Ya. Artinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu ketika malaikat Malik melihat kepada mereka, maka malaikat bertanya, wahai kelompok orang-orang yang celaka, siapa kalian? Dan dari umat mana kalian? Ya. Sesungguhnya saya telah menyangka bahwa tidak ada lagi orang-orang yang akan masuk ke neraka sekalipun. Dan setiap umat yang didatangkan ke sini, mereka dalam kondisi terikat lagi terbelenggu dengan rantai-rantai. Ya. Berarti yang ini enggak terbelenggu, ya, umatnya Nabi Muhammad. Dan mereka disatukan bersama para setan, ya, di mana mereka diseret di atas wajah-wajah mereka yang menghitam wajah-wajahnya, lagi melotot keluar mata mereka. Ya. Jadi sangat mengerikan sekali ahli neraka ini. Jangan berani-berani kita coba-coba. Orang Indonesia aja yang berani, ya. Cuma orang Indonesia yang berani. Masukkan saya ke dalam neraka, gitu. Biar saya ketemu artis. Takut. Mana ada artis lagi sudah di sana. Mukanya sudah hitam. Namun saya tidak melihat di kaki-kaki kalian ada besi pengekang, kata malaikat Malik. Ya. Saya tidak melihat wajah kalian hitam. Dan tidak melihat mata kalian melotot. Di mana kalian berjalan di atas kaki-kaki kalian, ya? Orang-orang masih bisa berjalan di atas kakinya ini, ya, umatnya Nabi Muhammad yang tadi. Maka dari umat mana kalian itu? Ditanya lagi sama malaikat. Mereka menjawab, jangan tanya kami, wahai malaikat. Sesungguhnya kami malu, ya. Sesungguhnya kami malu, akan tetapi baiklah, kami akan beritahu. Kami adalah para penghafal Al-Quran. Subhanallah. Kemudian kami orang-orang yang berpuasa, ya. Kemudian kami orang-orang yang berhaji dan bahkan ikut berperang. Kemudian kami menunaikan zakat. Kemudian kami juga memuliakan anak-anak yatim, ya. Kemudian kami juga mandi dari kondisi janabah, artinya menjaga daripada junub, ya, langsung mandi. Kemudian kami juga mengerjakan sholat, ya, subhanallah. Maka malaikat Malik bertanya, hei kelompok orang-orang yang celaka, apakah Al-Quran tidak dapat mencegah kamu dari masuk ke dalam neraka? Tidak dapat mencegah kamu daripada maksiat kepada Allah? Penghafal Al-Quran pun, ya, ada yang terseret ke dalam neraka. Hingga kalian tidak takut terhadap hal-hal yang kalian telah terjerumus di dalamnya, ya. Maka berkata, wahai malaikat Malik, janganlah anda mendamprat kami, ya. Karena sesungguhnya sekarang kami berharap kami dapat selamat dari ampunan Allah, dan dari selamat daripada siksa Allah dan para malaikatnya. Lalu di waktu yang mereka seperti itu, maka tiba-tiba ada dari ars sebuah perkataan, hai Malik, masukkanlah mereka ke tingkatan neraka yang paling atas. Masya Allah. Lalu malaikat Malik berkata, wahai orang-orang yang celaka, kalian tidak mendengar suara tadi? Ya, kami mendengar, akan tetapi kami meminta tolong, berilah penundaan kepada kami, ya. Sebentar saja kami ingin meratapi diri kami. Lalu malaikat Malik berkata, gak bisa, ya, tidak ada kepada hal seperti itu, ya. Maka suara dari ars kembali mengatakan, hai Malik, berilah penundaan kepada mereka, di mana mereka bisa menangisi diri mereka, ya. Kemudian malaikat Malik memisahkan kelompok-kelompok tersebut, daripada yang menghafal Quran, daripada yang berpuasa, daripada yang sholat, yang zakat, semua dipisahkan, ya. Kemudian para penghafal Al-Quran berada di satu tempat terpisah, para haji di satu tempat terpisah, ya. Yang berjihad pun di tempat yang terpisah, para wanita pun di tempat yang terpisah. Kemudian mereka meratapi diri mereka masing-masing, ya. Kemudian sebagian dari mereka mengatakan, bagaimana kami dapat tahan kepada api neraka, sedangkan kami terik matahari aja tidak tahan, ya. Bagaimana kami bisa memakai pakaian dari aspalnya neraka, sedangkan kami aja sudah biasa memakai pakaian yang lembut, ya. Kemudian bagaimana kami bisa makan
buah yang berduri yang ada di dalam neraka dan meminum cairan panas. Sedangkan kami di dunia itu biasa makan enak dan minum dingin. Lalu di waktu mereka sedang meratapi kondisi mereka, maka dari ars kembali ada suara, "Hai Malik, masukkanlah mereka ke dalam neraka yang paling atas." Lalu malaikat Malik berkata, "Wahai kelompok orang-orang yang celaka, belum tahu ini kalau umatnya Nabi Muhammad, ya. Apakah kalian mendengar ucapan tersebut?" "Ya, kami mendengar, wahai malaikat Malik." Lalu malaikat Malik berkata, "Min ai ummatin antum?" Dari umat siapa kamu sekalian, ya. Maka mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami malu untuk mengatakannya," ya. Lalu malaikat Malik menggiring mereka, menempatkan orang-orang tua di barisan depan, sedangkan anak-anak di barisan belakang, ya. Dan para wanita berada di belakangnya yang muda. Hingga mereka sampai ke pinggir neraka jahanam. Lalu dikeluarlah menunggu mereka para malaikat yang bengis lagi kejam, ya. Dari satu orang itu, ya, bergelantungan daripada setiap orang 1000 malaikat Zabaniyah yang siap untuk menyiksa, ya. Kemudian di antara mereka orang Islam yang dikirim ke dalam neraka itu terdapat orang yang api neraka menyiksanya sampai ke mata kaki. Ada yang api neraka menyiksanya sampai ke lutut, ya. Ada yang orang disiksa oleh api neraka sampai ke bagian pinggang, ya. Dan di antara mereka terdapat orang yang mengenai dirinya sampai ke dada. Dan ketika api neraka bermaksud untuk membakar wajah-wajah mereka, maka datang seruan dari ars, "Hai Malik, turunkan api neraka dari wajah-wajah mereka dan hati mereka. Karena sesungguhnya betapa sangat lama mereka telah mengakui aku dengan lisan-lisan mereka, bersyahadat, ya. Dan mereka telah mengenal aku dengan hati mereka. Dan betapa sangat lama mereka telah bersujud kepadaku di kehidupan di dunia dengan wajah-wajah mereka." Maka mendengar seruan itu, maka mereka mengeraskan suara-suara mereka semuanya. Apa yang dikatakan oleh mereka? "Ya Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad, wahai Abul Qasim, ya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai pembuka para umat, pembuka pintu surga, pengunci pintu neraka, pemberi syafaat kepada umat, ya. Kami orang-orang yang lemah dari umatmu, tidak tahan kami di dalam panas api neraka. Tolonglah kami dengan syafaatmu, ya." Maka masing-masing dari mereka meletakkan tangan di telinganya seraya, ya, meletakkan tangan di telinga seperti seorang muadzin seraya berteriak, "Kami adalah umatnya Nabi Muhammad. Nahnu min ummatin Muhammadin," ya. Kami adalah dari umatnya Nabi Muhammad. Maka malaikat Malik langsung kaget, ya. Malaikat Malik lalu menuju ke dalam surga dan menaruh mulutnya ke telinganya Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam surga, ya. Maka dikatakan oleh malaikat Malik, "Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Anda sedang bersenang-senang di dalam surga. Namun umat Anda yang lemah, mereka meminta tolong kepada Anda. Nah, maka tolonglah mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah, tidak tahan terhadap api neraka." Lalu ketika sampai berita itu kepada Nabi Muhammad, maka beliau loncat dari singgasana beliau, ya, dan beliau naik ke atas buruk. Kemudian, "Wahai buruk, cepatlah," ya. Nabi Muhammad bersabda, "Wahai buruk, cepatlah, karena sesungguhnya umat saya itu orang-orang lemah, di mana mereka tidak tahan dengan api neraka." Lalu buruk mengangkat kakinya dan dia meletakkan kakinya di pinggir neraka jahanam. Ketika Nabi Muhammad mendengar suara-suara mereka, maka Nabi Muhammad menangis. Dan mereka pun ikut menangis. Lalu beliau bersabda, "Wahai malaikat Malik, keluarkan umatku dari neraka." Kemudian malaikat Malik berkata, "Wahai Rasul, tidak ada jalan bagi saya untuk mengeluarkan mereka selama saya belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Muhammad mengarahkan diri menuju ars. Maka beliau turun dari buruk dan beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. "Ya Rabbi, hakada wa'adtani an la tuhriqa ummati finnar." Wahai Tuhanku, demikianlah, bukankah engkau telah berjanji kepada saya untuk tidak membakar umat saya di dalam neraka? Maka Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka telah melupakanmu.
Dan mereka telah meninggalkan ajaranmu di dunia, dan aku membuat terlupa mereka kepada hari ini dengan syafaatmu. Ya. Dilupakan dari syafaatnya Nabi Muhammad karena di dunia merupakan Nabi Muhammad. Maka sekarang berikanlah syafaat. Maka Allah mempersilahkan Nabi untuk memberi syafaat, maka beliau memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad dan mengeluarkan mereka dari neraka sebab syafaat beliau. Sehingga yang tersisa tinggal orang-orang kafir di dalam neraka. Maka di saat itulah orang kafir mengatakan, ya, Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Surat Al-Hijr ayat 2. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang-orang yang kafir itu, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu menjadi orang-orang muslim, ya. Sehingga yaitu orang kafir nanti di yaumil akhir akan melihat adab yang sangat besar, hisab yang sangat mengerikan, sehingga sebagian dari mereka menginginkan menjadi hewan, ya, menginginkan menjadi hewan, ya. Dikatakan di dalam Al-Quran apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang kafir mengatakan, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Berkata orang-orang kafir, seandainya aku menjadi tanah, seperti hewan yang dihisab. Ya, hewan itu hisabnya bukan seperti manusia. Setelah dihisab menjadi tanah sudah, ya, tidak akan memasuki, tidak akan melewati sirat, tidak akan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang kafir melihat hisab yang sangat mengerikan, maka ya laitani kuntu turaba, andaikan aku dulu menjadi tanah. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur. Kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana seluruh daripada amalan kita seperti yang disampaikan oleh Habib Hussein 2 minggu yang lalu, ya, amal kita itu akan senantiasa disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika amal itu baik, maka Rasulullah akan tersenyum. Ya. Ketika amal itu jelek, Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu mudah-mudahan berkat majelis ini kita semua menjadi golongan yang mana memasuki surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan khilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.